Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga teruntuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada yang berbahagia pada saat sekarang ini. Saya ingin menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mari kita beriman sejenak. Beliau pernah mengatakan kepada sahabatnya, "Ta'alau nu'min sa'ah." Kemari sahabat-sahabatku, kita beriman sejenak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang tidak kenal Umar? Seseorang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seandainya ada nabi setelahku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Umarlah yang akan menjadi nabi setelahku. Tapi beliau tetap mengatakan bahwa ta'ala nu'min sa'ah. Kemari sahabat-sahabatku, kita beriman sejenak. Pada saat sekarang ini, saya, Anda, sahabat keluarga muslim, berusaha untuk membersihkan kembali hati-hati yang telah berkarat. Melihat, menelisik kembali ke dalamnya. Ada cinta, sahabat muslim. Ada cinta yang sungguh indah. Mari kita lihat ke dalam hati kita masing-masing. Cinta kepada Sang Pencipta dan cinta kepada makhluk-makhluknya. Karena ada 4 dermaga cinta yang harus kita datangi dalam kehidupan ini. Cinta kepada Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada kedua orang tua dan cinta kepada kaum mukminin pada umumnya. Mungkin cinta kepada Allah telah banyak orang-orang mengatakan, oh, saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta kepada Rasul saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cinta kepada orang tua saya. Saya juga cinta kepada sesama muslim. Ironisnya, sahabat muslim. Ironisnya, sahabat. Ada orang-orang yang mengakui dia cinta kepada orang tua, tapi tidak memberikan hak-haknya kepada kedua orang tuanya. Tidak menjalankan kewajibannya sebagai anak, tidak menghormati, tidak menempatkan posisi orang tua, di mana orang tua harus mempunyai posisi yang lebih tinggi dari orang-orang di sekitarnya. Setelah posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tua yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa keridhaan Allah terletak di atas keridhaannya orang tua, dan kemurkaan Allah terletak di atas kemurkaannya orang tua. Orang tua Anda murka, Allah juga akan murka. Orang tua kita ridho, Allah juga ridho kepada kita. Dan itulah salah satu pintu surga yang telah disediakan Allah di atas muka bumi ini. Terkhusus lagi ibu, sahabat keluarga muslim. Siapa yang tidak kenal ibu? Dari kita kecil, beliau mendidik kita, mengasihi kita. Makhluk yang sangat begitu istimewa. Cukup cerewet, bawel, pemarah, kadang membuat kita jengkel. Itu menurut pribadi kita masing-masing. Akan tetapi kasih sayangnya sudah diakui dunia, sahabat keluarga muslim. Sudah diakui dunia bahwa kasihnya tanpa batas. Kasih seorang ibu. Datang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah Subhanahu wa taala. Siapa yang harus menjadi teman baikku? Aku berbakti kepadanya. Aku berbuat baik kepadanya. Siapa yang lebih berhak di dunia ini? Kemudian jawaban indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibumu. Iya, ibumu. Kemudian ditanyakan lagi oleh sahabat, kemudian siapa ya Rasulullah?
Ibumu. Ditanyakan ketiga kalinya. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian ditanya lagi. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ayahmu. Posisi seorang ibu sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan posisi ayah. Ironisnya, banyak di antara kita anak muda yang masih memiliki orang tua ataupun mungkin sudah mendahului kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Banyak yang belum menunaikan kewajibannya kepada kedua orang tuanya. Banyak yang sepele dengan perkara ini. Banyak mereka yang bahkan menyakiti orang tuanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taqul lahuma uffin." Dan berkata pun itu adalah hal yang sangat buruk dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Satu kata saja. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada orang mengatakan, "Ibu, mana uang jajanku? Ibu, kenapa ibu bawel? Ibu kenapa cerewet? Ibu dan ibu." Ironis bukan? Iya, ironis. Oleh karena itu Anda sahabat keluarga muslim, kita ingin menyimak sebuah kisah yang sangat menginspirasi kita semua. Mungkin Anda akan meneteskan air mata Anda. Akan tapi setelah yang berikut ini, tetap bersama saya. Sahabat keluarga muslim, kisah yang akan kita ceritakan pada sesi kali ini adalah kisah yang diceritakan oleh imam besar, Imam Muslim, semoga Allah merahmati beliau, dalam kitab sahihnya menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, jika seandainya nanti engkau bertemu dengan seorang pemuda dari negeri Yaman, dari Bani Qaran, kemudian dari Murad, maka mintalah kepadanya agar Allah mengampuni engkau." Luar biasa. Siapa dia? Mengapa Umar, seorang sahabat yang dikagumi, bahkan ketika beliau jalan, setan-setan akan berlarian dan tidak mau jalan di bekas jalannya Umar bin Khattab. Tapi mengapa? Ada rahasia, sahabat muslim. Mengapa Nabi Muhammad SAW meminta Umar bin Khattab agar meminta kepada pemuda tersebut agar mengampuni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang pemuda yang bahkan tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya ini rahasianya. Sebabnya karena dia cinta berbakti kepada ibunya. Sahabat yang lain berbondong-bondong datang ke Madinah untuk mendapatkan fadilah suhbah tadi. Fadilah menjadi seorang sahabat yang dikagumi. Kemudian sahabat yang nantinya berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pemuda ini tidak mengambil fadilah itu, tapi berbakti kepada ibunya. Dia adalah Uwais bin Amir Al-Qarni, seorang pemuda yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrah." Kalau seandainya dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah pasti akan mengabulkan doanya. Seorang pemuda yang dahulunya pernah terkena penyakit kulit, yang semua kulitnya putih, jelek, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia disembuhkan. Akan tetapi dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sedikit sebesar dirham di perutnya, saya tidak tahu di sisi kiri atau sisi kanan, akan tapi di sisi perutnya sebuah tanda 1 dirham, mengingatkan kepada dia bahwa dia pernah terkena penyakit. Kita balik ke cerita bagaimana Uwais Al-Qarni, seorang lau aqsama 'ala Allah, maksud saya lau aqsama 'ala Allah la abarra, kalau seandainya dia bersumpah demi Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Dia minta hujan, Allah akan turunkan hujan. Dia minta apa saja, Allah akan turunkan. Allah akan berikan semuanya. Singkat cerita, setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian digantikan kepemimpinan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau ingat dengan pesan Rasulullah SAW. Ketika kafilah haji datang ke Mekah, beliau pasti menanyakan orang-orang dari Yaman, engkau kenal dengan Uwais bin Amir Al-Qarni dari Bani Qaran, dari Murad? Saya tidak kenal, kami tidak kenal. Terus bertahun-tahun beliau menanyakan, apakah ada di antara afikum Uwais bin Amir? Apakah di antara kalian ada Uwais bin Amir? Tidak ada, wahai Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian bertahun-tahun beliau menanyakan, setiap musim haji beliau bertanya kepada orang ahli Yaman, afikum Uwais Al-Qarni? Afikum Uwais bin Amir Al-Qarni? Tidak ada di antara kami Uwais. Hingga akhirnya sahabat keluarga muslim, Uwais Al-Qarni datang haji, kemudian bertemu dengan Umar bin Khattab. Apakah engkau Uwais bin Amir Al-Qarni dari Bani Qaran, dari Murad? Betul, ya Khalifah, saya Uwais. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW, jika engkau bertemu dengan Uwais bin Amir dari Bani Qaran, dari Murad, kemudian ada satu tanda penyakit sebesar 1 dirham di sisi perutnya, maka mintalah kepada dia mengampuni dirimu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni dirimu. Kemudian Uwais bin Amir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau. Kemudian beliau pergi ke Kufah. Akhirnya ditawarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uwais, apakah engkau mau kuberikan seorang yang akan melindungi engkau, yang akan melayani engkau, yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan engkau? Kemudian aku akan catatkan surat kepada gubernur yang ada di Kufah supaya mereka menghormati engkau. Kemudian jawaban indah dari Uwais Al-Qarni, wahai Khalifah Umar, sungguhnya hidup menjadi terasing itu lebih aku cintai daripada orang mengenal aku. Sebuah jawaban indah dari Uwais Al-Qarni. Tidak dikenal. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Sahabat keluarga muslim, Uwais bin Amir Al-Qarni setelah bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju Kufah dan menetap di sana.
Dan Umar bin Khattab mengetahui hal ini. Umar menantikan ada orang kafilah haji yang datang dari Kufah. Ketika beliau mengetahui, beliau mengatakan hadis yang beliau dengar dari Rasulullah SAW tentang Uwais bin Amir Al-Qarni. Kemudian sang pemuda pulang menanyakan, "Afikum Uwais Al-Qarni, apakah di antara kalian melihat Uwais Al-Qarni? Siapakah Uwais Al-Qarni? Apakah kalian melihat Uwais Al-Qarni?" Kemudian sang pemuda menemui Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang amat miskin, baju yang jelek, kemudian rumah yang sangat sederhana, meminta kepada Uwais bin Amir Al-Qarni. Ini sepulang haji sahabat muslim. Uwais bin Amir, mintakan kepada Allah agar Allah ampuni aku. Kemudian Uwais dengan terkejut mengatakan, "Bukankah engkau yang harusnya mendoakan aku? Karena engkau pulang dari peribadatan yang Allah Subhanahu wa taala ridho." "Tidak. Tolong doakan aku agar Allah ampuni diriku." Terus didesak. Kemudian Uwais bin Amir Al-Qarni mengatakan, "Apakah Umar bin Khattab yang mengatakan hal ini kepadamu?" Ya. Kemudian Uwais bin Amir Al-Qarni meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan sang pemuda tadi. Setelah itu, sejarawan mencatat bahwa Uwais bin Amir Al-Qarni tidak ditemui lagi dan tidak tahu di mana tempatnya setelah kejadian tadi. Sejarawan juga mencatat dalam bukunya, mengisahkan bahwa Uwais bin Amir Al-Qarni adalah pemuda yang miskin, berbakti kepada kedua orang tua, kepada ibunya. Saking miskinnya sahabat keluarga muslim. Pernah suatu hari, beliau datang ke tempat sampah, kemudian mencari makanan. Seorang pemuda miskin, seorang hamba yang jika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti kabulkan doanya. Mencari makanan ke tempat sampah. Bayangkan, siapa kita? Bertemu dengan seekor anjing di tempat yang sama, di tempat sampah, mencari makanan, mencari sepotong roti. Kemudian Uwais bin Amir Al-Qarni mengatakan, "Wahai anjing, engkau makan apa yang menjadi bagian engkau, aku makan apa yang menjadi bagianku. Dan demi Allah Azza wa Jalla, seandainya aku melewati sirat, jembatan sirat, bisa melewatinya dan masuk ke dalam surga, maka aku lebih baik daripada engkau. Akan tetapi, jika aku tidak bisa melewati jembatan sirat, maka engkau, wahai anjing, lebih baik daripada aku." Seorang pemuda yang jika Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, jika dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bersumpah demi Allah Azza wa Jalla, mencari makanan di tempat sampah. Tidak datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil fadilah suhbah tadi, sehingga mendapat orang yang betul-betul disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bisa melihat sahabat keluarga muslim, Umar bin Khattab. Umar, siapa yang tidak tahu Umar? Seperti yang saya katakan tadi, kalaulah seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka Umar yang akan jadi nabi. Banyak ayat-ayat diturunkan karena sebab dan desakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar yang menguasai hampir sepertiga dunia. Umar bin Khattab yang saya katakan tadi, jika beliau berjalan, maka setan-setan berlarian dan tidak akan berjalan di bekas jalan yang telah dilewati Umar bin Khattab. Akan tetapi baginda kita Rasulullah SAW meminta kepada Umar agar Allah ampuni dosanya melalui doanya si Uwais bin Amir Al-Qarni. Karena apa? Berbakti
kepada ibunya. Berbakti kepada ibu. Seharusnya seperti inilah kita. Bayangkan fadilah, keutamaan yang akan kita dapatkan jika berbakti kepada ibu kita. Ibnu Umar mengatakan, ketika ada seorang pemuda yang mengadukan bahwa dirinya pernah menggendong ibunya dari tempatnya hingga tawaf, menyelesaikan ibadah haji, menggendong ibunya. Bayangkan, selama proses haji, kemudian beliau mengadu kepada Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Ibnu Umar, apakah aku telah berbakti kepada ibuku? Niscaya, jika seandainya engkau berikan emas, seonggok emas sebesar gunung Uhud, engkau tidak akan pernah bisa menunaikan kewajibanmu kepada orang tuamu, terutama kepada ibumu. Saat engkau lahir, sahabat keluarga muslim kita, saya dan siapapun itu yang pernah hidup di muka bumi ini, saat engkau lahir, ibumu mempertaruhkan nyawamu demi engkau selamat dan hadir menatap bumi yang indah ini. Jangan tanyakan, ibu apa yang kau berikan kepadaku? Pendidikan apa yang pantas untukku? Ibu bagaimana? Apa yang kau berikan kepadaku? Pendidikan apa ibu? Tapi katakan, sebagai anak yang taat, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kau berikan kepada ibumu? Satu tetes air mata yang dikeluarkan oleh ibumu karenamu. Apa yang kau perbuat membuatnya sedih? Segumpal batu yang sangat besar yang akan menemuimu nanti di neraka. Ingat, keridhaan Allah Subhanahu wa taala di atas keridhaan ibumu, ayahmu, kedua orang tuamu. Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di atas kemurkaan kedua orang tuamu. Semoga saya, Anda, sahabat keluarga muslim, menjadi orang yang begitu berbakti kepada kedua orang tuanya, baik yang masih ada orang tuanya ataupun yang telah mendahului kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu berbakti, menunaikan hak orang tua dan menunaikan kewajiban kita sebagai anak. Jangan sepelekan. Pelajaran berbakti kepada orang tua telah kita dapatkan semenjak dari madrasah dasar, sekolah dasar. Akan tetapi itulah yang paling utama yang harus kita lakukan dan harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga orang tua saya, orang tua sahabat muslim, saya dan Anda semua, termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang nantinya berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan kita di atas muka bumi ini. Sekian kisah tentang seorang pemuda yang berbakti kepada kedua orang tua, yang mana lau aqsama 'ala Allah la abarra. Jika seandainya dia bersumpah demi Allah, Allah akan berikan apapun untuknya. Sekian tentang Uwais Al-Qarni, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Program ini didukung oleh